Hai sobat semua, welcome back to MAG channel. Demas terkuat katanya bisa menghandle elemen harta ataupun memberdayakan elemen atasan, sehingga kemakmuran ataupun kedudukan terpandang bisa diraih. Apakah benar seperti itu? Mari kita coba pada fase berikut ini. Ini adalah fase seorang pria yang dilahirkan pada tahun Bingzi, bulannya Jiau, harinya Bingshu, dan jamnya Tingyu. Dari sini kita sudah bisa lihat, ini sudah pasti Demas terkuat. Elemen teman begitu jaya di sini. Tapi, apakah dengan banyaknya elemen teman seperti ini dikatakan bisa punya pertemanan yang bagus? Sebelumnya kita bahas karakter dari orang ini aja dulu ya. Dengan elemen api yang begitu dominan pada fase ini, bisa disimpulkan berarti orang ini mempunyai gengsi yang cukup kuat, egois, dan juga ekspresif. Nah, dalam segi pertemanan atau relasinya dengan orang lain atau mungkin saudaranya lah lebih dekat, bagaimana? Dengan ini aja sudah bisa disimpulkan bahwa dia dengan teman ataupun saudaranya tidak terlalu baik. Setidaknya bukan harus bertengkar setiap hari atau sampai gimana, tapi komunikasinya sangat-sangat terbatas, tidak terlalu baik. Nah, kalau sudah begini, apakah bisa disebut, wah, ini banyak elemen teman, pertemanannya baik? Apakah bisa disebut seperti itu? Kalau ada yang bilang seperti itu, tolong ditanya, istilah pertemanannya baik itu seperti apa? Apakah seseorang dengan punya banyak teman lalu disebut pertemanannya baik? Kalau iya seperti itu, nah kalau temannya banyak bikin dia masalah terus, kasih dia repot terus, bagaimana? Apa mau disebut sebagai pertemanan yang baik? Atau juga kita harus bisa membedakan antara yang mana teman, yang mana kenalan. Ya kalau semua orang yang cuma sekedar ketemu nyapa aja, say hi aja, disebut teman, ya kita sekolah satu kelas ada 20, 30 atau 40 anak, ya udah teman kita udah banyak itu. Semua kita sebut teman, bagus dong. Padahal hangout aja nggak pernah, ngobrol aja jarang, cuma nyapa disebut teman. Oke, kita kembali kepada chat berikut ini. Ya. Di sini terdapat elemen harta, Yu, juga elemen atasan, Zi. Demas terkuat sudah pasti dong bisa menghandle elemen harta. Betul itu. Di sini juga ada elemen atasan. Apakah dia punya kedudukan yang terpandang atau gimana? Fokus kepada elemen harta aja dulu ya. Menurut sebuah klasik mengatakan, Cai Xing Wei Yong Bu Ke Jie. Artinya, elemen harta sebagai elemen yang berguna tidak boleh dirampok. Di sini jelas ya. Nih, dilihat. Nah,
Kalau elemen harta sebagai elemen yang berguna kena rampok seperti ini, bagaimana dong? Ya, otomatis bukan perkara mudah bagi pria ini untuk bisa mengakumulasi harta ataupun mencapai kekayaan. Cukup sulit. Ya. Bagaimana dengan elemen atasan? Sebenarnya hampir-hampir sama aja dengan analisa untuk elemen hartanya. Coba diamati sendiri ya. Kalau perlu, dibuka bukunya. Pak Read Your Fortune, oke? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa keberadaan elemen harta dan elemen atasan sekalipun di sini cukup berguna, tapi tidak cukup untuk membuat orang tersebut atau membuat pria ini menjadi kaya raya dan berkedudukan. Tidak cukup. Kita perlu mengembangkan analisa yang lebih dalam lagi dari itu. Di sini ada plak pilar Tingyo. Bagus nggak nih lak pilar Tingyo? Orang mungkin bilang lah ketemu elemen harta lagi. Ya. Yang jadi masalah kan ini Fuin sama ini. Gimana? Bagus gak? Satu sisi elemen harta bagus, satu sisi ada Ciecai atau Rockwell di sini yang nggak diperlukan. Apakah masih mau dibilang bagus? Jawabannya tentu saja tidak. Selain Ting yang tidak bagus, Yo bertemu Yo pun juga jadi masalah. Ya kan? Tahun ini dia memasuki Kuemau. Apakah bagus? Tidak perlu saya jawab berlebihan. Bisa dilihat di sini aja ya. Kesimpulannya, dia adalah masalah besar pada tahun ini. Oke? Bisa terkait dengan hukum. Yang pasti pekerjaannya bisa terkait dengan masalah hukum. Sekaligus juga rumah tangganya bisa cukup berantakan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.